Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wa asba'alhamdulillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di masjid ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, minggu kemarin kita membahas sedikit dari surat At-Talaq ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min haitsu la yahtasib. Kita sedikit membahas tentang konsep daripada ketakwaan yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Insyaallah pagi hari ini kita ambilkan dari surat Az-Zumar di ayat 53. Karena ini adalah konsep-konsep di dalam Al-Qur'an. Untuk beberapa minggu ini insyaallah minggu depan kita ambilkan untuk satu surat insyaallah. Pagi hari ini kita lihat surat Az-Zumar sebagai sesuatu yang luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW terkait dengan surat Az-Zumar 53 ini? Seandainya seluruh bumi ini diserahkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, langit dan bumi sekalipun, kata Rasulullah, aku lebih memilih surat Az-Zumar 53 ini. Jadi saking dahsyatnya surat Zumar 53 ini. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita coba urai kata kalimat yang dipakai oleh Allah adalah ya ibadi. Kalau ada anak yang kelakuannya luar biasa kepada ibunya, kepada ayahnya, dan perbuatannya itu perbuatan yang memalukan ya, memalukan ayah dan ibunya, maka mungkin ibunya menolak daripada merusak nama keluarga. Mungkin dia penzina, mungkin dia pemabuk, pembunuh orang, apalah, sebutlah semua dosa-dosa besar. Jadi kan dosa besar itu kan ada 3 ya Pak. Ada membunuh, ada syirik, dan berzina. Ini yang disebut dengan fahsya. Ini dosa-dosa besar yang dikategorikan luar biasa dan hanya bisa, ya tidak bisa fattabi sayi'atal hasanatan huwa, tidak bisa diikuti dengan kebaikan saja, harus dengan bertaubat. Tidak bisa dengan mengikuti sesuatu, ikutilah sesuatu yang buruk dengan kebaikan maka akan dihapuskan dosanya, tidak cukup.
Ini harus dilakukan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak itu yang menyebabkan ibu dan ayahnya, ibu dan ayahnya malu untuk tidak menerima anak ini karena memalukan keluarga, memalukan ibunya, memalukan ibunya. Tapi Masya Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut kita, apalagi puasa kemarin ya, Allah menyebut kita dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata ayyu itu artinya memilih. Ayyu, kalau saya memilih ayyuhuma, mana di antara kalian, mana di antara dua ini, kata Allah. Kenapa Allah menggunakan kata ayyu? Begini Pak, kalau saya memanggil anak saya begini, saya lagi mengerjakan sesuatu di meja kerja saya, lalu saya panggil begini, Ilwa, padahal dia di kamar sana. Kalau saya panggil hanya panggilan yang mungkin tidak fokus, saya akan mengatakan, Ilwa tolong ambilkan air minum. Padahal saya lagi mengerjakan, saya tidak tahu bagaimana anak itu di kamar, dan saya hanya bersuara saja. Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggilnya begini. Saya panggilnya, Hilwan, sini sebentar. Lalu saya berhadapkan wajah saya dengan wajah dia. Saya tatap matanya, saya tahu tentang hatinya, lalu saya mengatakan, Hilwan saya. Masya Allah. Itulah cara Allah, Pak. Jadi yang pertama adalah ayyu, itu artinya adalah Allah fokus dengan kita. Yang kedua, ha itu menunjukkan takzim kepada Bapak Bupati, nama saya siapa, kepada beliau kami persilahkan. Beliau itu diganti dengan ha dalam bahasa Arab. Kepada beliau kami persilahkan. Pertanyaan saya, siapa yang bilang beliau itu kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya, Pak? Sudah Allah fokus, dilihat, ditatap, dipandang, lalu Allah mengatakan kepada beliau kami persilahkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, Allah tunjukkan sesuatu yang paling berharga di antara kita, yang paling berharga dalam diri kita, yaitu al-iman. Masya Allah, Pak. Kalau kita hari ini hanya disuruh oleh Allah sholat subuh berjamaah, itu bagian terkecil dari cara Allah mencintai kita, dan kita datang, Pak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pertanyaan saya, Pak, kalau oksigen kita yang kita hirup mulai tadi pagi ya, bangun itu, jenengan bangun jam 3, ada yang setengah 3, mulai tadi pagi sampai nanti jenengan tidur lagi, itu kalau kita hitung publikasinya, satu publikasi itu kalau kita kalikan, kita menghabiskan sekitar 34 juta per hari oksigen yang gratis yang Allah berikan. Kalau COVID kemarin orang mencari oksigen, itu kan beli, Pak. Sedangkan oksigen yang Allah berikan kepada kita satu hari gratis 34 juta. Allah tidak ngomong, Pak. Allah tidak bicara dengan hal itu. Nah, lalu dalam hal ini Allah memanggil lebih dahsyat lagi. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Ini di beberapa tafsir kita temukan ada yang asbabun nuzulnya itu sahih, ada yang masih meragukan. Saya ambil yang sahih saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan kenal dengan Wahsy? Wahsy ini kan yang menombak Hamzah di perang Uhud. Wahsy ini.
Wahsy ini diperintah oleh siapa? Diperintah oleh Hindun. Wahsy, kalau engkau ingin bebas dan merdeka menjadi orang yang merdeka, maka bunuh Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah lah yang menurut Hindun membunuh ayahnya. Membunuh ayahnya di ketika perang Badar. Nah, Wahsy karena ingin merdeka, tapi otak intelektualnya siapa? Otak intelektualnya adalah Hindun. Otak intelektualnya adalah Hindun. Benar, dilakukan oleh Wahsy dan mendapatkan kesempatan dan tertombak. Dan perang Uhud itu, simbol perang Uhud itu adalah paman baginda Nabi Muhammad, Hamzah ketika itu, yang dadanya dibelah oleh Hindun, diambil hatinya, lalu digigit oleh Hindun, mau dimakan tetapi tidak bisa. Akhirnya ditaruh lagi oleh Hindun. Masya Allah Pak. Akhirnya nanti di Fathul Mekah. Di Fathul Mekah kan Nabi membawa 100.000 pasukan masuk ke kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasulullah digambarkan oleh sahabat ketika itu antara dagunya ini dengan pundaknya onta itu ketemu Pak. Saking Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan ketawaduan. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berbeda dengan penaklukan waktu itu Pak? Chessnya. Jangan tahu chessnya, kasus chessnya. Wah, itu luar biasa Pak. Jangan baca tuh di artikel dan jurnalnya. Genosida luar biasa. Satu hari membabat kaum muslimin sekitar 20.000 orang. Satu hari Pak. Satu hari. Mengerikan. Dan mereka sangat kejam. Sangat kejam untuk pembunuhan seperti itu. Lalu Rasulullah SAW Wahsy masuk Islam. Apa kata Wahsy? Kalian tidak salah datang kepada diriku dan Rasulullah, apa tidak salah mengajak aku masuk Islam? Bukankah di agama kalian dosa besar itu adalah orang yang berzina, orang yang kufur, dan orang membunuh? Tiga-tiganya sudah, kata Wahsy. Mana mungkin? Kata sahabat-sahabat ini, wahai Wahsy, di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yadhunnuna syai'an. Kata sahabat ini, illa man taba. Ingat, Wahsy itu belum selesai. Kecuali orang yang bertaubat, dia beriman kepada Allah, wa amila. Kalau biasanya di ayat yang lain, wa amila amalan salihah, diulang, sungguh-sungguh dia meninggalkan itu, maka Allah sediakan baginya surga. Kata sahabat ini. Akhirnya Wahsy, lalu diulang oleh sahabat di ayat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah ulaika yubaddilullahu sayiatihimul hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah, siapa yang bertobat, beriman, beramal amal soleh, ulaika yubaddilullah, Allah akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan, wa kana Allahu ghafurur rahim. Akhirnya Wahsy mau Pak datang ke Madinah, berhadapan langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat Wahsy, ya Rasulullah, sambil begini Pak, gak berani melihat wajah Nabi itu, gak berani. Wong paman yang dibunuh Pak.
menunduk Wahsy itu. Ya Rasulullah, apakah aku pantas berhadapan denganmu ya Rasulullah? Jadi hatinya itu Pak, hati orang itu seburuk-buruk orang. Makanya kita tidak boleh mengklaim orang itu tidak bisa akan bertaubat. Karena begini Pak, di dalam diri kita ini disebut dengan miskah. Nah ini yang lubang rongga ini, kan ini kan tulang ya, tulang apa namanya? Nah tulang iga ya. Tulang iga ini kan ada rongga di bawah tulang iga ini. Ini namanya adalah miskah. Apa kata Allah? Kamishkatin fiha misbah. Di rongga kita ini ada miskah, fiha misbah, ada lampunya. Jadi sebenarnya Allah sudah kasih hardware ke diri kita ini. Kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi dzujajah. Dan lampu itu di dalam kaca. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Minyaknya itu tidak ada di timur, tidak ada di barat. Jadi sebenarnya Pak, kenapa orang-orang itu belum mau menerima Islam? Karena kabut yang ada di sekitar apa tadi? Miskah tadi itu yang tertutup. Pertanyaannya begini, kenapa kita agak malas membaca Quran? Nah, kemungkinan itu tadi. Gini Pak, ini HP ya. HP ini kalau jenengan berikan pulsa, ya berikan pulsa, maka jenengan konekkan, hidupkan aktivasinya, maka dia akan connect, ya kan Pak? Langsung itu. Nah, HP kita ini kan sudah ada hardware-nya untuk itu. Nah, tinggal kita hidupkan, maka dia akan langsung connect. Nah, maka disebut oleh nurun fauqa nurin. Cahaya di atas cahaya yang ada di dalam hardware kita ini adalah miskah tadi, lalu bersih dia, ya maka akan connect. Nah itulah yang terjadi kepada Wahsy ketika itu, masya Allah. Makanya jangan heran, jenengan mungkin lagi sholat sendiri atau berjamaah, tahu-tahu menangis, gitu ya, tahu-tahu meneteskan air mata, tahu-tahu rindu sama Allah, tahu-tahu pingin lama sujud, tahu-tahu pingin lama-lama dengan Al-Quran, tahu-tahu pingin lama-lama di sholat tahajudnya. Itu berarti tanda sinyalnya baru dibeli. Ya, baru pulsanya lagi harga mahal. Apalagi kok habis Ramadan, sinyalnya semakin redup, wah rugi besar, besar. Wong selama Ramadan diterpa sedemikian rupa. Di saat Wahsy bertanya, ya Rasulullah, apa aku pantas ya Rasulullah? Begitulah kata Wahsy, apa yang mungkin? Coba ya Rasulullah sebutkan semuanya dosa besar di Islam ini, coba sebutkan. Semua pernah aku lakukan, kata Wahsy. Semua pernah aku lakukan, kata Wahsy. Insya Allah Nabi pun tidak bisa jawab. Lalu Nabi terdiam sejenak, turun surat ini, surat Az-Zumar ini. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Insya Allah. Jadi ini Pak, ini Wahsy. Jenengan saya yakin dan tidak percaya bahwa yang tiga ini belum pernah berzina, syirik, dan membunuh. Nah, Wahsy Pak, diturunkan oleh Allah ayat ini ke Wahsy, ke Nabi, disampaikan oleh Nabi ke Wahsy. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW? Seandainya langit bumi beserta isinya ini diganti dengan surat Az-Zumar 53 ini, aku lebih memilih surat Az-Zumar 53 ini. Makanya jangan mungkin yang lagi galau, yang lagi macam-macam, ya minimal satu surat ini dihafal. Gak apa-apa diulang-ulang gitu ya, gak apa-apa diulang-ulang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Diulang lagi.
Dan kita merasakan, Pak, ya ibadi, itu kalimat-kalimat yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disebut oleh Allah, ya apa? Udkhuli fi jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seperti itu. Dan Allah mengulang ya dalam surat Az-Zumar ini, la ya ibadi asrafu ala anfusihim, yang orangnya itu sudah putus asa. Kenapa putus asa, Pak? Karena tidak mungkin rasanya, gitu ya. Nah, maka saya ingin sampaikan, Allah itu, Pak, tidak ada batasnya. Sampai nyawa di tenggorokan kita ini, sebesar apapun dosa kita, maka Allah akan ampuni. Dengan syarat tadi apa? Man taba wa amana wa amila amalan salihah. Dia bertaubat, beriman, beramal soleh. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Ya, jadi jenengan tahu arti kata kunut? Taqnatu itu kan dari kata kunut. Kunut itu maknanya harapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi, Pak, yang ke kiri ke kanan tidak bisa, ke depan nggak bisa. Makanya kalau Nabi biasanya, kenapa Muhammadiyah kunut itu di waktu-waktu tertentu saja? Karena memang misalnya ada musibah, ada apa, baru pakai kunut. Kenapa? Karena tempat kita mengadu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang unik saya melihat kalimat ini. Dalam konsep Islam, mana yang lebih dahulu, ampunan atau rahmat? Nah, di dalam konsep Islam, dari mana kita tahu, Pak? Kalimatnya adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah dahulukan ghafur, baru setelah itu rahmat. Jadi, Pak, beginilah saya ilustrasikan tadi ya. Ada anak yang kelakuannya luar biasa kepada ayah dan ibunya. Setelah sekian lama dia pulang ke rumah ibunya. Pulang ke rumah ibunya itu kira-kira minta ampun atau minta warisan? Minimal itu kan mestinya didahului minta ampun dulu, baru minta warisan, kan begitu. Karena begini, sebelum rahmat itu ghafur. Tapi Masya Allah, Pak, Allah melewati kata ghafur itu. Allah hapus, saking sayangnya orang. Begini, Pak, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Orang yang sudah soleh, sudah taat, setelah itu ada preman gadungan, pokoknya korupsi 273 triliun sekian, lalu dia bertobat kepada Allah. Mana yang akan Allah sebut pertama kali? Anaknya yang bertaubat tadi itu. Masya Allah, alhamdulillah, nak balik lagi dipeluk. Kalau tadi ya memang sudah soleh. Nah, orang yang bertaubat kepada Allah itu Allah cintai. Nah, gitu. Tapi kalimat ini enggak, Allah langsung mengatakan, langsung rahmat. Surga itu karena rahmat, Pak. Surga itu, kita dapat surga itu karena rahmat Allah. Ghafur dulu baru rahmat. Tapi Allah hapus itu ghafur, langsung ke rahmatnya Allah. Wala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita memandang remeh orang lain. Siapapun dia, mungkin pelaku maksiat apapun ya, dia atau diri kita sendiri, jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah hapuskan kata ghafur, langsung kepada rahmatillah. Saya rasa demikian untuk memaknai surat-surat ini.
Semoga lebih kita nikmati Al-Quran itu jauh lebih dalam daripada menikmati sate gulai kambing ya, atau rawon gitu kan. Ya ada orang kan lagi libur, dia menikmati liburnya, dia menikmati kulinernya, tapi Masya Allah jangan sampai itu mengalahkan nikmat kita ketika menikmati hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Saya rasa demikian. Aku lupa oleh hadam. Mungkin ada yang bertanya? Ya, Ustaz. Betul. Assalamualaikum. Ini yang paling dibanding yang lain. Betul. Ya. Apakah itu bermakna dari ayat yang lain tidak penting? Oh, Penjelasan. iya. Jadi para ulama itu menjelaskan limadza fuddilallahu ayat bi ayat. Nah, kalimatnya begitu. Kenapa Allah satu surat lebih dimuliakan di antara surat yang lain? Sama lah Pak. Suatu saat kalau saya jadi kepala sekolah, lalu ada anak yang berprestasi, lalu saya panggil dia. Prestasi itu kan tidak selalu akademik ya Pak. Saya panggil dia di depan waktu upacara bendera di hari Senin. Saya masih ingat dulu, panggil sama kepala sekolah, anak ini Masya Allah sholat duhanya selalu dia jaga. Nah, suatu Senin yang akan datang ada lagi, anak ini selalu membersihkan halaman sekolah. Kira-kira begitu tadi. Jadi Allah itu inginnya kita itu Pak, semua masuk surga. Maka Allah memuji hal-hal yang bersifatnya kebaikan. Seolah itu Allah membanding-bandingkan. Sebenarnya itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita semuanya masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dibilang-bilang itu surat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi fungsinya kira-kira seperti itu. Jadi alhamdulillah kopi sudah mendingin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.